Alhamdulillah kita telah akan melaksanakan Zoom perdana pembelajaran terkait dengan Jurumiyah AAM 12 tentang kitab Jurumiyah. Yang kitab Jurumiyah ini adalah sebagai modal untuk kita membaca kitab kuning. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu eh, dari yang kita ketahui saya unmute dulu ya. Saya mute dulu. Nah, yang kita ketahui untuk membaca kitab itu ada beberapa jenjang gramatikal bahasa Arab atau nahwunya. Ada jurumiyah, kemudian ada imriti, kemudian ada mutamimah jurumiyah, ada kawakib, kemudian ada alfiyah. Sebagai tolebul ilmi atau kita yang pernah nyantri mungkin punya mindset bahwasanya punya pemikiran kita baru bisa baca kitab kalau kita sudah sampai tingkatan alfiyah dalam kemampuan di dalam kitab nahwunya. Nah, padahal itu adalah salah besar. Nah, justru dengan hanya jurumiyah inilah kita sebenarnya sudah bisa untuk membaca kitab. Sebenarnya lewat jurumiyah ini dengan ditambahi keterangan-keterangan tambahan itu kita akan bisa untuk memahami dan membaca kitab kuning. Kemudian yang menjadi PR kita adalah kosakata, kalimat-kalimat bahasa Arab, kemudian sering kita itu membaca kitab kuning itu sebenarnya. Jadi bukan kitabnya yang kita jadikan acuan bisa tidaknya kita baca kitab kuning, tetapi adalah literasi kita. Seberapa banyak kita membaca, itulah yang akan menjadi tolak ukur nantinya kemampuan baca kitab kita itu sampai seberapa. Sehingga rumus-rumus teori-teori ini cukuplah sekali dua kali kita pelajari dengan mantap. Kemudian tinggal kita banyak mempraktekkan nantinya. Jadi antum-antum yang di rumah mungkin ada yang di majelis, ada yang di pengajian. Nah, aplikasikan apa yang ada di dalam teori kaitannya dengan jurumiyah atau teori-teori tentang nahwu yang ada di dalam kitab jurumiyah ini ke dalam praktek membaca kitab. Kalau kita praktek tapi kita belajar teori tapi tidak praktek itu sama dengan nol hasilnya. Karena praktek di sini ya bisa kita katakan 50% praktek, 50% adalah teori. Oke, kita masuk ke pembahasan awal yang nantinya kita akan menganalisis eh, satu persatu dari pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim al-kalamu huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kita kemarin sudah belajar kalam atau kalimat di dalam bahasa Arab adalah lafadz yang tersusun yang bisa memberikan pemahaman secara sempurna bil wad'i dengan bahasa Arab atau ada yang mengartikan dengan sengaja. Nah, kita mulai dari al-kalamu. Mungkin ada yang menanggapi, mencoba untuk menganalisis al-kalamu ini jenis kalimahnya apa? Isim, fi'il, atau harf? Silakan. Isim Ustaz. Isim, ya, isim. Kemudian tanda dari kalau al-kalamu ini isim, apa tandanya? Alif lam. Ada alif lam. Kemudian mabni atau mu'rob? Mabni. Mu'rob. Mu'rob. Ya, mu'rob. Kemudian kenapa dia termasuk mu'rob yang mana dia? Mu'rob. Isim, kalau isim apa? Ada mufrad kemarin, ada mufrad. Mufrad. Isim mufrad, isim yang tunggal. Tunggal. Al-kalamu. Al-lafdhu. Isim, Isim. fi'il, huruf.
Isim. Isim. Kemudian tandanya apa kalau isim? Alif lam. Ada alif lam. Kemudian mabni atau mu'rob? Mu'rob. Mu'rob. Kemudian dia termasuk isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Al-murakabu. Mungkin dari kita salah satu, mungkin dari Akhina Ahmad Muhyiddin terlebih dahulu. Al-murakabu silakan untuk dianalisis. Al-murakabu isim mufrad, Ustaz. Isim mufrad, ya. Tanda isimnya? Al. Al. Murakabu. Ya. Al-lafzul murakabu. Nggak ada alnya kok ya? Ini ada alnya nih. Ada alnya juga itu? Ada alnya. Ada alnya ya? Jadi Ini. tandanya ada alnya. Kemudian mu'rob atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Ya, karena tadi dia adalah isim mufrad. Kalau huwa, Akhina Ahmad Muhyiddin, huwa ini Isim domir. Mabni. isim domir. Nah, ini adalah yang termasuk mabni. Nah, isim domir dia mabni. Dia mabni fathah. Dalam kondisi apapun dia tetap berharokat fathah akhirnya. Fil wad'i. Kita masuk. Al wad'i isim fi'il atau harf? Enggak bisa aktif kalau enggak bisa. Isim. Isim. Ya, Isim. tanda isimnya Ada alif lam, ada kemasukan huruf jar. ada alif lam atau bisa kemasukan huruf jar ya. Kemudian mu'rob atau mabni? Itu mu'rob. Ke sana bawa apa enggak? Maka dia bisa bawa. kemudian Yang bawa. isim apa dia? Kalau dia mu'rob dia termasuk isim apa? Ini saya ini kembangan. Isim mufrad, isim jamak. Kitabnya tetap jurumiyah, tapi metode ini kan. Ya, ini isim mufrad ya. Isim mufrad. Kemudian kita beralih kepada tadi ada Pak Tarsono. Silakan Pak Tarsono. Wa samuhu Pak Tarsono. Pak Tarsono masih bersama kita? Ya, ya. Wawunya wawu atof kan. Wawunya wawu atof. Ya, ini masih belum ke sana ya, gak apa-apa. Terus samuhu? Aksamuhu itu fi'il ya, Ustaz? Isim itu. Kita artikan dulu ya. Wa samuhu dan pembagiannya kalam itu salah satu ada 3. Ismun, ada isim, wa fi'lun, ada fi'il, wa harfun, ada harf ja'a yang datang li maknan untuk suatu makna. Nah, samu apa kira-kira Pak Tarsono? Dikelompokkan atau dibagi. Fi'il Ustaz ya? Ini isim ini ya. Isim. Ya. Isim apa Ustaz? Isim apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, dia Jamak bentuk taksir. mufradnya kismun. Iya. Jamak taksirnya samun. Aksamuhu, Nah, memang kalau kita lihat di tanda-tanda isim ini tidak ada. Nggak ada, Ustaz. Iya, Tidak ada. Ya. Idofa itu masuknya Ustaz ya? Ya, ini idofa atau yang saya jelaskan kemarin kata majmuk, 2 kata dijadikan satu. Ini kebetulan dia disandarkan kepada isim domir hu ini. Domir hu. Ya, Iya. domir hu ini. Jadi samuhu. Iya. Kemudian salah satu itu isim, Ustaz. isim. Ya, dia isim. Kemudian Dan ada tanda tanwin. isimnya tanwin. Dia termasuk mu'rob atau mabni? Itu mu'rob. Mu'rob. Salah satu dia isim apa ini? Isim mufrad kali Ustaz. Isim mufrad. Ya, dia bentuk lafadznya mufrad walaupun artinya 3, tapi kalau artinya. lafadznya tetap mufrad. Mufrad. Ismun. Ismun Apa ini? Isim.
Wa fi'lun, fi'lun. Fi'lun. Isim juga. Iya. Kata kerja itu. Nah, di sini Isim. artinya kata Isim. kerja, tetapi Nah, dia isim. lafadznya Karena- adalah Lapan Ya, isim. karena ada tanwin. ya ada tanwinnya Karena kan. akhirnya tanwin. Ya. Dia secara lafadz isim maknanya adalah kata kerja. Ya. Kemudian Tandanya harfun, tanwin. tandanya tanwin ya. Harfun. Harfun, Wawu. Ya. fi'il Harfun isim juga atau isim. harf. Isim juga. Tandanya adalah Juga. Tanwin tadi. tanwin ya. Ja'a, Nah, ja itu fi'il. Ustaz. ja'a itu fi'il. Ja'a Ya. fi'il, kemudian dia Mandi. Ya, fi'il madi. Mu'rob atau mabni dia? itu kayaknya mabni kalau itu. Mabni ya. Kalau fi'il madi itu adalah mabni. Fathah. Mabni apa di Akhirnya. sini? Mabni fathah. Fathah Kalau huruf dia. wawu ini dia mabni atau mu'rob? Itu mabni. Mabni. Mabni juga. Iya. Li maknan, lamnya ini. Dalamnya harfun. Lamnya harfun. Kemudian maknannya ini. Berarti isim, Ustaz. Karena kemasukan harfun. Ya, Iya, dia kemasukan huruf jar. Li makna ini ya. Iya. Ya, karena kemasukan huruf jar, kemudian dia termasuk apa ini? Dia Isim. kan mabni. Kalau mabni, dia isim apa ini? Isim. Jenisnya masuk yang Emang mana? bisa apa? Isim Jamaah. makna. Ada Musa, ada makna, kemudian Mustafa. Isim maksur, Ustaz. Isim Maksur. maksur. Karena ada ya di akhir gitu. Ya, isim ini alifnya yang belakang ini namanya alif Bingkong. taknis maksura atau alif bengkong itu ya. Alif bengkong dia ada makna, ada contoh kemarin ada hubla, ada zikro. Nah, jadi dalam kondisi apapun dia tetap seperti ini. Sekarang fal ismu yu'rofu. Kita ganti kepada akhina Muhammad Endang. Ya, Ustaz. Al ismu di sini fi'il isim harf Isim, Ustaz. isim ya. Ada alif lam. Ada alif lam. Kemudian yu'rofu. Yu'rofu fi'il. Yu'rofu fi'il. Ya, tandanya apa ini di sini? Ada ya mungkin. Ya, Fi'il walaupun mudhari. di tanda-tanda fi'il kemarin nggak ada, cuma biasanya Nggak fi'il ada. mudhari kalau nggak ada tandanya bisa kita eh, lihat dari huruf depannya Arti. itu ya itu. Nah, biasanya fi'il mudhari didahului ya, kalau nggak ya ya nun, terus ta dan hamzah Alif. atau alif. Yu'rofu. Dari kalau kita mudahnya sebenarnya kita hafal kosakatanya. Fi'il madi, fi'il kata kerja bentuk lampau, kemudian fi'il mudhari ini kata kerja bentuk sedang atau akan. Arofa ya'rifu artinya mengetahui. Yu'rafu diketahui. Bil khafdi, al khafdi fi'il isim harf Isim. isim. Alif At-tanwini Watanwini isim juga. isim juga. Dukhulil alifi, dukhuli. Duhuli artinya apa, Ustaz? Kemasukan. Dukhuli ini masuknya alif dan lam. Duhuli berarti fi'il ya? Secara makna dia fi'il ya, kata kerja masuk gitu ya maknanya. Tapi di sini bentuknya adalah isim. Isim. Ya. Ya. Di tanda-tanda isim kemarin tidak ada. Nah, Opat. kita, Kalau opat kasihnya opat. oh ya dijerkan itu ya. Oh ya, dia dijerkan Opatnya karena isim. ya betul dijerkan, dijerkan atau khofat karena ada wawu ini. Nah, bil khofdi ini kan dijerkan dengan huruf ba. Oh, Kemudian watanwini
dia juga dijerkan karena mengikuti al-khafdi. Makanya dia harokatnya sama. Kemudian waduhuli dia sama-sama di kasrohnya. Berarti mengikuti depannya. Jadi hukumnya masih dijerkan. Bil khafdi wa tanwini waduhulil alifi walami. Alifi walami. Alifi Alifi alwi isim juga. isim semua. Ya. Wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi Wanita. isim juga. Isim semua juga. Nah, dari sini yang hanya fi'il itu yu'rofu. Nah, yu'rofu tapi tidak ada tandanya. Ini menunjukkan kalau tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab Jurumiyah atau kitab-kitab yang lain itu adalah tanda yang tidak selalu menyertai isim dan fi'il. Banyak sekali kondisi di mana fi'il dan isim tidak disertai tanda-tanda tadi. Fal ismu yu'rofu, isim itu bisa diketahui satu bil khafdi karena dijerkan. Di khafat itu istilah lainnya adalah dijerkan. Dijerkan itu contohnya diantaranya adalah di kasroh ini. Kenapa ini dijerkan? Satu diantaranya adalah kemasukan huruf jer. Terus watanwini ditanwin seperti harfun, fi'lun. Terus dukhulil alifi walami di sini juga dijerkan karena mengikuti lafadz di depannya. Wa hurufil khafdi kemudian kemasukan huruf khafat, huruf jer ini juga kenapa kasroh karena juga mengikuti depannya, dijerkan karena mengikuti depannya. Depannya dijerkan, dia juga dijerkan. Wahia huruf khafat ini ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kemudian huruf qasam, huruf yang untuk sumpah itu ada 3 yaitu al-wawu, wal ba'u, wa ta'u. Wawu, ba, dan ta. Wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah. Nah, kira-kira dari sekian ini mana yang merupakan isim? Ini kan tadi bahas huruf kan, wa hurufil khafdi. Ada isimnya nggak di sini? Dari lafadz wahia sampai wata'u. Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Wal kaf wal lam, Ustaz. Kaf wal lam. Kaf itu huruf. Kan di sini disebutkan huruful khafd. Huruf Masuk jer tanda itu isim. ada kaf, ada lam. Masuk tanda isim bukan, Ustaz? Bukan, ini kan oh al kafu ya. Ini isim ini. Itu adalah isim. Kalau hurufnya kaf baru apa itu namanya? Huruf ya. Huruf. Ya betul. Tanda Tapi isim. kalau lafadznya yang berbunyi al-ba'u wal kafu wal lamu, nah ini isim. Berarti Kemasukan kalau al. berarti Tapi nanti jawabannya kalau kafnya isim satu ya? saja, kalau kafnya satu saja, nanti kafnya itu huruf kaf saja, nggak ada alif lam, fa-nya ini juga nggak ada, baru itu namanya huruf. Berarti hanya lafadznya aja, Ustaz. Ya, lafadznya aja. Oh, iya. Nah ini al-ba'u wal kafu wal lamu. Tapi kalau sudah berubah ba seperti bil khafdi, baru dia huruf lagi. Tapi kalau lafadznya berbunyi al-ba'u, ini isim. Ada lagi yang lain? Al-qasam juga sama nggak, Ustaz? Al-qasam ya, al-qasam itu juga isim. Ada alif Al-wawu lamnya. berarti ya, alba ini. Al-wawu wal ba'u wa ta'u ini juga isim. Tapi nanti huruf wawunya ini wahya yang ada wa-nya ini baru huruf. Tapi ketika berbunyi al-wawu dia menjadi isim. Nah, bedanya apa kalau isim seperti ini nanti al-wawu ini dia bisa berubah-ubah harokatnya, bisa al-wawu, al-wawa, al-wawi tergantung di mana dia posisinya. Misalnya dia kemasukan huruf ba, berarti ya bil wawi. Nah, beda dengan wa yang satu ini, bukan yang berbunyi al-wawu, ketika kondisi seperti apapun tetap wa seperti itu. Kita lanjut. Afan, Ustaz mau tanya Oh boleh, ya, Ustaz? silakan. Ya. Afan yang tadi masih ini yang tadi apa ja'a li ma'nan
maknan ini isim maksur ya masuknya ya. Ya, isim maksur. Itu masuknya apa? Isim mu'rab atau dia mabni? Dia termasuk mabni. Oh, termasuk mabni ya. Oh, soalnya Iya. di materi itu Mu'rob. dia Mu'rab masuknya di mu'rab ya, isi mu'rab Iya. yang ada 10 itu, Ustaz. Iya, kalau yang Makanya mankus. Oh, agak termasuk bingung. mu'rab. Oh ya, maaf. Ada mu'rab. Sebentar, saya lihat dulu. Dia termasuk mu'rab. Oh ya, betul. Dia termasuk mu'rab. Saya tadi bilangnya mabni ya. Enggak, Ustaz. Tadi Ya, dibilangnya berarti salah mabni. keterangan Makanya saya. Ini termasuk isim mu'rab. Ya, betul. Ini termasuk isim mu'rab. Sehingga dia nanti dalam beberapa kondisi, dia sebenarnya makna itu tetap seperti itu. Tetapi kalau di i'rabi atau dijelaskan secara rinci, itu biasanya dengan dikira-kirakan. Li makna itu tanda. Itu kan kemasukan huruf jar. Kemudian makna itu nanti tandanya jarnya apa? Yaitu kasroh yang dikira-kirakan. Ya, bahasa Arab itu apa Jazakallah ya? khairan, Ustaz. Ya, jazakallah, ini sudah diingatkan. Makna adalah mu'rab. Ya, betul. Ustaz boleh tanya? Ya, silakan. Itu kan huruf qasam itu ada wawu, ba, sama ta ya. Ya. Nah, untuk wawu yang biasa diartikan dengan dan itu masuknya kemana ya, Ustaz? Afwan. Itu berarti tergantung konteks kalimatnya berarti. Jadi kita harus paham alur kalimat itu ini mengarah ke wawu qasam apa wawu kata penghubung saja. Seperti lafadz wal asri, demi masa. Wow, ini berarti wawu qasam. Tapi kalau wawunya hanya untuk seperti wahya, nah ini berarti bukan wawu qasam, berarti ini kata penghubung. Jadi kita bisa lihat dari konteks kalimat atau kita paham maknanya. Berarti tergantung kata depannya ya. Tergantung kata depannya, kalimat sebelumnya mungkin bisa menjadi pertimbangan nanti wawunya ini wawu apa. Oke, Ustaz, syukran. Oke, Afwan. Ada lagi pertanyaan? Afwan, ada Ustaz. Ya, silakan. Ini terkait tanda isim itu kan kemasukan tak ini ya apa? Ta taknis ya. Tak taknis tanda fiil ini. Qad sin sawfa dan tak taknis. Ya. Nah, itu kan kadang ada yang apa? Lafaznya tuh seperti nggak ada ta taknis, nggak menunjukkan muannas, tapi dia muannas itu cara kita membedakan ini misalkan yang ya ayyatuhan nafsul. Nah, itu kan secara zuhir kelihatannya nafas seolah muzakkar tapi dia dihukumi muannas. Ya, nah, yang kayak gitu itu Sat, gimana cara kita ini Sat, apa membedakannya Sat? Di lafadz itu apa ada kata kerjanya? Kan setelah itu kan irji'i, maksudnya ya, kan dia pakai irji'i misalkan syamsun nih wasyamsi waduhaha, nah, dia pakai domir domir ha gitu ya, padahal secara lafaznya nggak ada tak marbutoh gitu. Wasyamsi waduhaha, wasyamsi dan waktu duhanya sames gitu ya. Kenapa kok nggak waduhahu gitu ya? Nah, benar ya, gitu Sat. Karena as-sames itu termasuk isim-isim yang dihukumi mu'annas walaupun dia tidak ada tak marbutohnya. Di antaranya itu cara adalah kita sames. tahu itu dari hafalan maksudnya atau kebiasaan orang Arab aja gimana Sat? Atau ada rumusnya? Ya, kemarin itu ada Zoom sebelum ini sempat diskusi sama teman-teman, ternyata ada beberapa sumber. Satu, sames itu memang dihukumi mu'annas karena sudah dinas oleh Al-Quran. Itu jawaban pertama. Jadi ketika Al-Quran itu menyebutkannya dalam bentuk mu'annas, berarti hukumnya adalah as-sames itu adalah mu'annas. Yang kedua, ada pendapat yang lain
yaitu segala sesuatu yang bergandengan itu dihukumi mu'annas. Seperti sames dan apa itu ya? Komar gitu ya. Dan komar. Nah, Berarti yang berpasangan. yang berpasangan itu termasuk matahari itu gandengannya apa ya? Bumi. Langit dan bumi misalnya. Langit dan bumi itu as-sama wal ard itu juga mu'annas. Kemudian kedua Neraka dan tangan. sorga. Ana ramajana. Neraka dan sorga. Kemudian yang banyak yang menjadikan kuat itu adalah karena sudah dinas oleh Al-Quran. Itu yang paling mudah itu. Karena kalau kita amati semua yang berpasangan ternyata juga enggak semua. Jadi ada beberapa yang berpasangan dihukumi mu'annas, ada yang tidak. Nah, tapi yang paling mudah as-samas itu sendiri adalah karena dia sudah dinas oleh Al-Quran. Jadi ketika di Al-Quran dikategorikan dalam bentuk mu'annas, maka hukum itu berlaku untuk kaidah bahasa Arabnya. Seperti lagi. Jazakallah khairan. Ya, Afwan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Sebenarnya ini jurumiyah itu untuk pemula. Jurumiyah itu untuk pemula, tapi biasanya pesertanya macam-macam. Nah, jurumiyah itu pemula, sehingga pembahasan kita pelan-pelan karena banyak yang pesertanya memang pemula, yang mungkin ada yang sama sekali belum pernah baca kitab atau sama sekali belum pernah mengenal apa itu jurumiyah, apa itu nahwu. Nah, di sini belajarnya. Nah, mungkin yang pernah belajar sudah mahir mungkin kita bisa istifadah, saling mengambil faedah manfaat. Mungkin ada cara-cara yang berbeda di dalam kita menyampaikan materinya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan sama tadi tidak ada kaitannya dengan taknis sakinah berarti ya. Karena tadi hanya ingin mengetahui seperti sames itu mu'anasnya dari mana. Iya, Ustaz. Intinya apa biar ketika nanti menggandengkan kalimatnya misalkan ja'a nafsun atau ja'at nafsun. Nah gitu. Oh iya itu misalkan ya. Apa hubungannya ke situ sih Ustaz, Ya, menanyakannya nafsun. itu. Nah, kalau kita lihat dari lafadznya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berarti di situ nafsunnya dihukumi mu'annas ya. Dihukumi mu'annas lah gitu Ustaz. Ya. Apa ingin biar kalau kita baca atau mengucapkan mencocokkan antara isimnya dengan fiilnya gitu. Kalau isimnya dihukumi mu'annas kan pasti kita menggunakan tata'nis gitu kan. Ya. Pakai kata ja'at atau ja'at nantinya. Gitu sih Ustaz intinya. Ya. Coba nanti saya cari lagi untuk nafsun itu kenapa sih dia kok mu'annas? Kalau samas tadi kan sudah jelas itu ya. Tapi kalau nafsun dia bergandengan dengan apa ya? Nah, nanti kita lihat. Nah, saya catat di PR berarti ya buat saya. Mungkin nanti juga teman-teman yang lain mungkin sudah ada mendapatkan nafsun itu kenapa dia termasuk mu'annas. Jadi mu'annas itu artinya perempuan, mudzakkar itu laki-laki. Nah, di dalam bahasa Arab ada isim yang digolongkan ke mudzakkar, kemudian ada yang digolongkan ke mu'annas. Nah, di pembagian isim nanti ada seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Wal fi'lu yu'rafu bisa diketahui bikot. Kot ini bisa masuk fi'il madhi, bisa masuk fi'il mudhari. Kemudian sin ini hanya bisa masuk fi'il mudhari, saufa juga seperti itu. Bedanya kot masuk fi'il madhi artinya telah, sungguh telah. Kalau kot masuk fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang. Kemudian kalau sin itu akan, fi'il mudhari'nya berubah menjadi akan, tapi akannya itu dalam waktu dekat. Kalau saufa masuk fi'il mudhari itu dalam waktu yang masih lama. Kemudian taknis sakinah ini hanya masuk pada fi'il madhi saja atau kata kerja bentuk yang lampau. Wal harfu sekarang ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apa itu harf? Yaitu sesuatu yang tidak pantas, tidak patut bagi dia tanda-tanda isim, juga tidak patut bagi dia
tanda-tanda fi'il. Artinya tanda-tanda fi'il dan isim tidak bisa masuk pada harf. Mungkin ada yang bisa menentukan dari wal fi'lu sampai wala dalilul fi'li ini manakah yang termasuk fi'il. Akhina Mamduh ada? Ya, Ustaz. Silakan, mungkin bisa mencari manakah fi'il dari kalimat wal fi'lu sampai titik terakhir ini. Yu'rafu ya fi'il. Yu'rafu fi'il. Ada lagi? Wasaufa. Saufa. Saufa itu Bukan ya? huruf. Saufa Huruf ya. itu huruf ya. Itu aja Ustaz kayaknya. Itu aja. Mungkin yang lain, ada peserta lain mungkin ada fi'il lagi. Yasluhu. 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 Nah, yasluhu. Mungkin kalau kita menentukan isim dan huruf itu sebenarnya mudah ya. Yang sulit itu sebenarnya menentukan fi'il ini ya. Yasluhu. Nah, ini adalah fi'il ya. Nah, kalau kita lihat dia tidak ada tanda fi'il yang masuk. Qad juga tidak ada, sin tidak ada, saufa tidak ada, apalagi ta'nis sakinah nggak bisa masuk ke sini karena ini adalah fi'il bentuk sedang atau akan. Yang artinya adalah fi'il mudhari istilahnya, bukan fi'il madhi. Fi'il madhinya mungkin ada yang tahu teman-teman? Yasluhu apa fi'il madhinya? Usluh. Solaha. Solaha. Fi'il madhi. Ada lagi yang lain? Soluhu. Soluhu. Soluha. Soluha. Nah, soluha. Yang betul adalah soluha. Fi'il mudhari'nya adalah yasluhu. Nah, soluha itu fi'il madhi. Yasluhu namanya fi'il mudhari'. Nah, karena tidak ada tanda-tandanya ini, kita bisa menggunakan tanda sendiri. Artinya ini kan tanda ini kan berdasarkan orang Arab ya kan, rumusnya orang Arab. Nah, ini kita punya rumus sendiri. Kalau fi'il mudhari itu biasanya satu berakhiran dhamma, kemudian selain itu berawalan dengan huruf yang 4, ya, nun, ta atau hamzah atau alif. Di Anita, kalau kita singkat Anita ada hamzah, nun, ya, dan ta. Belakangnya dhamma. Seperti yu'rafu, belakangnya dhamma, huruf depannya ya. Nah, ini ada kemungkinan ini adalah fi'il mudhari. Berbeda dengan fi'il madhi, dia ja'a datang ini, dia berakhiran fathah. Dan tidak didahului oleh huruf seperti fi'il mudhari Anita tadi. Jadi ja'a ini khusus untuk fi'il madhi yaitu akhirannya fathah. Fi'il mudhari akhirannya dhamma. Jadi kalau kita awal-awal baca kitab, yang kita baca adalah kitab yang sudah ada harokatnya, kemudian kita analisis. Kalau kita langsung belajar baca kitabnya sudah nggak ada harokatnya, nah kesulitan kita. Karena kita hanya menerka-nerka, belum tentu benarnya. Nah kalau seperti ini, kita cari dulu analisis seperti setiap lafadznya, kemudian baru kita cocokkan dengan catatan-catatan kita yang sudah kita pelajari. Lanjut kepada babul i'rabi. Nanti insya Allah besok kita masuk kepada bab i'rab ini. Ini adalah inti daripada pelajaran nahwu itu sebenarnya berada di i'rab ini. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. Likhtilafil awamili adakhilati alaiha. Lafdhan au takdiron. I'rab adalah perubahan akhir suatu kata. Likhtilafil awamili karena perbedaan amil atau indikator yang masuk pada lafadz tadi, ada khilati yang masuk alaiha padanya. Lafdzon baik
perubahannya itu berupa lafat atau takdiron atau hanya dikira-kirakan saja. Dari sini apakah ada fi'il? Tafadhalu. Liman yuridu an yujiba. Hal fihi kalimatul fi'li fi hadzal kalam. Takdir. Tagyir. Fi'il. Mungkin ada pendapat yang lain? Tagyir isim ya, tagyir ya. Tagyir isim. Ada yang mengatakan tagyir fi'il, ada yang mengatakan tagyir isim. Kalau kita lihat tanda Masdar ya yang ini ada sekarang. pada Apa? yasluhu ini mirip ya. Depannya ada ta, berarti salah satu huruf anita, belakangnya ada dhammah. Tapi kalau kita artikan di sini artinya bukan fi'il, perubahan. Kalau fi'il artinya adalah merubah atau berubah. Kalau ini artinya perubahan akhir kata. Nah, ini mirip tanda-tanda fi'il mudhari, tetapi ini ternyata bukan fi'il. Nah, ini adalah isim. Isim masdar ya, Ustaz. Namanya Masdar ya, isim Ustaz. masdar, ya. Terus kata Berarti di sini kerjanya nggak apa ada ini? fiilnya, nggak ada kayaknya Di nampaknya sini sini. nggak ada fi'ilnya. Ya, nggak ada Nggak ada fi'ilnya. fiilnya ya. Ini kalau kita cermati, taghyiru ini perubahan dari fi'il ghayyara yughayyiru taghyiron. Nah, ini adalah perubahan isim. Nah, di sini tanda isimnya juga nggak ada. Nah, kita punya tanda sendiri yaitu dia bisa disandarkan kepada lafadz setelahnya. Taghyiru awakhiri. Sehingga isim yang setelahnya ini berharokat kasroh dijerkan karena disandari oleh taghyiru ini. Taghyiru awakhiri. Ya, mudhof ilaih istilah bahasa Arabnya. Nah, nanti taghyiru awakhiril kalimi ini adalah kata majmu' atau mudhof ilaih. Kata benda yang disandarkan kepada yang lainnya. Sehingga yang depan ini sebenarnya kalau nggak ada belakangnya dia tanwin, taghyirun. Tapi karena ada belakangnya, tanwinnya harus hilang karena harus gandengan dengan kata setelahnya. Taghyiru awakhiril kalimi. Sebenarnya paling mudah itu kita tahu ini isim atau fi'il itu kita perbanyak kosakata. Jadi kita tahu satu kata kerja bentuk lampau fi'il madhi, dua kata kerja bentuk sedang, terus masdarnya. Kalau kita cari di kamus gitu ya, merubah itu pasti kita ketemunya 3 rumus ini. Fi'il madhi, fi'il mudhari sama masdarnya. Ghayyara yughayyiru taghyiron. Jadi kita biasakan pakai kamus sebenarnya itu lebih mudah untuk menambah kosakata. Di sini tidak ada fi'il, tidak ada fi'il, yang banyak itu adalah isim. Kalau harf, ada harf di sini? Ala itu Arab. Ala ini ya. Ala, ya. Ala satu. Ada lagi? Lih, ya. Lihtilafi ya. Lamnya ini adalah harf. Masih Atau ada? au ya satu lagi. Au. Nah, ini ada lam, ada ala, ada au. Ini adalah harfnya. Kita lanjut. Wa akasamuhu, dan pembagiannya i'rab itu arbaatun, ada 4. Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Ada i'rab rofa, nasab, khafad, dan jazm. Khafad ini istilah lainnya adalah jer. Ya. Di sini apakah ada fi'il? Materinya sih. Ada fi'il? Gak ada. Tidak ada. Tadi Kalau tandanya isim akasamuhu semua. isim ya. Nah, jadi ada satu kalimat yang isinya isim semua ada. Kemarin ada yang tanya seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, akasamuhu tadi bukan fi'il, walaupun artinya adalah pembagiannya. Nah, kan bukan membagi, ini artinya kan pembagiannya. Nah, cuma tidak ada tanda isim yang masuk pada akasamuhu. Tidak ada tanda isim yang masuk pada akasamuhu. Dia seperti taghyiru.
disandarkan kepada lafadz setelahnya atau isim setelahnya. Ini aqsamu disandarkan kepada isim hu, ini namanya isim domir. Aqsamuhu, pembagiannya. Kalau Walil fiilnya asma, apa, Ustaz? Fiilnya asal dari apa? aqsam dari dia masdarnya kismun, dari kosama yaksimu, artinya membagi. Sama Kosama membagi ya. yaksimu kisman, artinya membagi. Nah, ini dari masdarnya kismun, jamaknya aqsamun. Kismun, jamaknya aqsamun. Jadi hampir setiap lafadz itu ada kata kerjanya kalau kata atau lafadz tersebut bisa berubah dalam satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau arba'atun kan nggak ada kan? Nah, apa itu kata kerjanya? Dia kan 4. Rof'un, ini dari rofa'a yarfa'u, artinya mengangkat. Nasbun dari nasoba, apa ini fi'il mudhari'nya? Nah, saya nggak tahu ini. Apakah yansibu apa yansobu, nggak tahu. Kalau khafdun itu dari khafadho yakhfidu, artinya merendah. Jazama yajzimu. Apa ini artinya kalau? Nggak tahu saya artinya. Tapi ini dari perubahan kata kerja ini ya. Rof'un ini semuanya masdar, namanya isim masdar. Rof'un, nasbun, khafdun, jazmun. Walil asma'i min dzalika, dari keempat ini yang miliknya isim ada ar-raf'u wa nasbu wal khafdu. Jadi rofa, nasab dan jar ini hanya pada isim. Wala jazma fiha, isim tidak ada yang dijazmkan karena jazm ini hanya pada fi'il. Walil af'ali min dzalika, yang miliknya fi'il itu ar-raf'u wa nasbu wal jazmu, rofa, nasab dan jazm. Wala khafdha fiha. Nah, tidak ada huruf jar yang masuk pada fi'il, enggak ada. Atau fi'il tidak ada yang dijerkan. Nah, ini dari segi lafadznya di sini apakah ada kata kerja atau fi'il? Tidak ada. Tidak ada juga. Nah, di sini juga tidak ada. Semuanya adalah isim dan harf. Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamatin. I'rab rofa itu memiliki 4 tanda. Ad-dhamatu dhamma, wal wawu wawu, wal alifu alif, wa nunu dan nun. Fa'amad dhammatu, adapun dhamma, fatakunu alamatan, menjadi tanda li raf'i bagi i'rab rofa, fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat. Fil ismil mufradi, wa jam'i taksiri, wa jam'il muannatsi salimi, wal fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. 4 tempat itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il yang tidak bersambung sesuatu pada akhir katanya. Nah, ini kemarin kita sudah apa itu kita pelajari ya. Dari li raf'i sampai wa nunu, apakah ada fi'il di situ? Tidak ada. Tidak ada. Adanya isim sama huruf-huruf. Kalau ini arba'u ini isim atau isim? Ya, dari segi artinya kan 4, berarti isim dia. Bebeknya jangan keras. Kemudian dia disandarkan kepada kata setelahnya alamatin. Fa'amad dhamatu sampai ismil mufrad, apakah ada fi'il di sini? Ada. Takunu. Ya, di sini takunu adalah fi'il. Takunu dari kana yakunu. Kana yakunu. Ini adalah kata kerja. Tetapi tidak ada tanda fi'il yang masuk pada takunu ini. Ada lagi kata kerja?
Nggak ada. Mawadi'ah. Isim atau fi'il ini? Isim. Isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ini isim Mabni. Ini Mbak Im, di sini ada isim. mu'rab. Iya. Kalau mu'rab dia tergolong isim apa berarti? Ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Isim yang tidak menerima tanwin. Ya, makanya dia fathah di sini. Ya Pak, iya Bukan memang. mawadi'an, bukan, tetapi dia mawadi'ah. Termasuk isim yang tidak ditanwin. Nah, di antara bentuknya adalah dia bentuknya itu wazannya atau patokannya itu mafa'ilah. Mafa'ilah, mawadi'ah. Jadi kalau ada bentuk lafadz, kok dia bentuknya itu mafa'ilah, rumusnya mafa'ilah, contohnya mawadi'ah, berarti ini adalah isim ghairu munsharif. Isim. Dari wajam taksiri sampai bi akhirihi syai'un, apakah ada fi'il di sini? Terbagi menjadi dua bagian. Ada. Dua. Jenis-jenis. Isim. Yatasil. Yatasil. Ya, yatasil ini adalah kata kerja. Di antara tandanya adalah dia bisa kemasukan lam. Fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari ya. Kalau di kitab Alfiyah itu tandanya fi'il mudhari itu diantaranya adalah kemasukan huruf lam. Namanya huruf jazm. Ya, walaupun di jurumiyah ini belum ada. Nah, di antara tandanya kemasukan lam. Tapi yang paling banyak ya kita temui seperti takunu tadi. Banyak sekali tidak ada tanda fi'il yang menyertainya. Nah, kita bisa tahu dengan memperbanyak kosakata. Yatasil kalau kita cari di kamus, dia adalah fi'il madinya adalah ittasola yatasilu ittisolan. Artinya bersambung. Ittasola yatasilu ittisolan. Bisa diartikan menelepon juga. Makanya wartel itu warung apa ya? Warung telepon ya. Wartel itu bahasa Arabnya mahalul ittisolah. Tempat untuk berkomunikasi ya. Alatul muwasalah. Alatul muwasalah juga bisa. Fi'ilnya yatasil ini nggak ada yang lainnya? Nggak ada ya. Kalau alladzi ini apa ini alladzi ini? Isim. Isim. Dia mu'rab atau mabni? Mabni. Isim Karena mausul dia tergolong dia tergolong isim mausul kemarin ya. Ini termasuk dari isim mausul. Kemudian jam'i ini. Jam'i. Isim kan khobar. Karena dia bisa dijerkan di sini ya. Karena di sini kan fil ismi ini kan dijerkan karena kemasukan huruf jerfi. Nah, berarti setelah dan ini dia hukumnya sama dengan lafadz sebelumnya. Kalau ini al ismi berarti ini jam'i. Karena sama-sama dijerkan berarti dia isim juga. Nah, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan? Mungkin ada yang merasa terlalu mudah atau justru malah ada yang merasa tidak paham sama sekali. Silakan mungkin ada yang ditanyakan. Pak Ustadz. Ya, silakan. Ya, tadi fatakunu dia termasuk apa? Fi'il ya? Fi'il ya. Kalau diartikan apa itu Ustadz tadi? Lupa. Fatakunu menjadi. Menjadi. Adapun doma fatakunu dia menjadi alamatan sebagai tanda. Nah. Sama itu deh pasti. Karena yakunu itu artinya adalah menjadi. Ada juga artinya yang
kalau kana itu artinya dulu, kemudian yakunu berarti waktu sekarang, kemudian ada lagi yang tidak diartikan, menyesuaikan kalimatnya. Enggak termasuk isim Ustaz. Dia tidak termasuk isim, fi'il dia. Dari itu, kana yakunu. Nah, kata kerja lampaunya kana, kata kerja sedangnya yakunu. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, ini sambil dicatat mungkin nanti dicari kana. Nah, itu bentuk perubahannya apa ya? Kana yakunu. Nah, seperti itu. Mungkin dicatat ini adalah fi'il. Karena untuk menentukan isim dan huruf itu gampang. Kalau kita masih awal-awal belajar bahasa Arab, yang kesulitan itu adalah menentukan kata kerjanya ketika tidak ada tanda yang menyertainya. Maka ketika ada menemukan satu ini, langkah baiknya kita catat. Nanti kana yakunu, oh ini fi'il. Nanti ketika kita bertemu lagi dengan lafadz yang sama, kita sudah tidak bingung lagi. Keluar. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa amal wawu. Sekarang ada pun wawu. Fatakunu dia menjadi alamatan sebagai tanda lirof'i pada i'rab rofa fi maudhi'aini pada dua tempat, yaitu fi jam'il mudzakkar salimi pada jamak mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati dan pada asmaul khamsah. Wahya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Abuka artinya ayahmu, akhuka artinya saudara laki-lakimu, hamuka artinya mertuamu, fuka artinya mulutmu, dzu malin orang yang punya harta. Namanya asmaul khamsah, isim yang 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Adakah fi'il di dalam kalimat ini? Amal wawu sampai dzu malin. Takunu. Ya, takun ini adalah fi'il seperti tadi. Fi'il takunu artinya tadi menjadi. Kemudian ada lagi fi'il? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau di aini ini, dua tempat. Ini isim apa di sini? Isim tasniyah. Kemarin kita sudah memberikan materi ada isim tasniyah. Isim tasniyah itu bisa dengan alif nun. Kalau alif nun mau di ani. Tapi kalau kondisinya dia kemasukan huruf jar, dia tidak pakai alif tapi pakai iya-nya. Mau di aini. Nah, mungkin nanti kita pelajari juga sarah dari jurumiyah ini ya. Ini kan masih matannya. Untuk permulaan kita baca matannya. Nanti kita tambah ke sarahnya. Sarahnya itu tidak ada harokatnya. Nah, sarahnya itu tidak ada harokatnya. Nanti barangkali ada yang sebagai tambahan untuk itu tadi mencari kata kerja. Atau kita cari yang sudah ada harokatnya. Nanti coba kita carikan apakah ada harokatnya atau belum. Nah, karena di sarahnya nanti banyak kita jumpai kata kerja dan contoh-contohnya. Kalau ini masih jurumiyahnya yang asli, itu belum ada contoh yang banyak. Jadi kita butuh kepada sarahnya nanti. Seperti yang kita jelaskan pada materi-materi, itu kumpulan dari sarah-sarah yang ada, kita pilihkan, kemudian kita jadikan materi. Kemarin ada yang tanya, dari Asmaul Khamsah ini apakah bisa dimasuki isim yang lain? Nah, ini tidak bisa. Hanya 5 ini. Nah, cuma di kitab yang lain itu bukan Asmaul Khamsah, ada Asmaul Sittah, isim yang 6, ada tambahan 1. Nah, tapi kalau jurumiyah ini masih 5. Apa tambahan 1 itu ya?
Ada tambahan satu. Mungkin ada yang tahu tambahan satu isim itu apa namanya? Akun. Tidak ada yang tahu? Atau mungkin ada yang tahu tapi malu-malu untuk menyebutkan? Dzu malin. Ini adalah bukan malinnya yang kita perhatikan, tetapi adalah dzunya ini. Jadi dzu itu kan orang yang mempunyai. Bisa dzu malin, orang yang punya harta. Dzu baitin, berarti orang yang punya rumah. Dzu sayyaratin, orang yang punya mobil. Nah, jadi yang nanti disebut asmaul khamsah yang nomor 5 ini adalah lafal dzunya. Nah, ini malin ini hanya sebagai penyerta atau contohnya. Seperti K di sini, ini juga bisa ganti-ganti. Kalau K itu adalah kamu laki-laki, kalau Ki itu adalah kamu perempuan. Abuki berarti ayahmu. Munya ini adalah yang diajak bicara adalah kamu perempuan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini? Silakan. Ustadz, kalau yang Ya. tanda-tanda ini belum diinikan di materi ya? Belum, nanti besok kita baru Oh, masuk ke iya. sini. Ya. Ya, Ini kita masih mempelajari bentuk lafadznya aja. ya. Kalau materinya besok, insya Allah. Ya seperti ini Pak Ahmad Domatu itu ciri-ciri domah itu di ini ya Pak. Kayak di apa aja? Di isi mufrad, Mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Nah, di Jamak sini kan itu. kalau di Ya. matan jurumnya belum ada contohnya. Nanti di penjelasan materi akan ada contohnya. Oh, Jadi contohnya isim mufrad itu seperti apa? Nanti ada contohnya. Nah, kalau kita contohkan misalnya kayak kemarin ja'a siapa ya? Al-ustadzu misalnya. Ja'a al-ustadzu. Nah, al-ustadzu di situ tandanya adalah menggunakan dhammah. Nah, karena dia adalah isim mufrad. Ja'a zaidun. Nah, kenapa zaidun di situ pakai dhammah? Karena dia adalah di sini isim mufrad. Kalau dia jamak taksir seperti contohnya al-asad, apa contohnya? At-tullabu, ja'a at-tullabu. Tullabu pakai dhammah, tapi dia bukan isim mufrad tapi adalah jamak taksir. Jadi kalau kita ingin tahu isim mufrad seperti apa, jamak taksir seperti apa, nah, nanti kita harus banyak membaca. Nanti kita akan menemukan berbagai lafadz yang tergolong ke isim mufrad, jamak taksir, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Kalau ini hanya teori, kalau kita tidak praktek kita akan kesulitan juga. Karena pada intinya baca kitab itu arahnya adalah kepada praktek yaitu membaca. Ada sebuah cerita lucu ini ya yang menarik bagi kita. Teman-teman yang ada di Indonesia itu kalau pelajaran nahwu, Imriti, Alfiyah bahkan ketika mereka berada di Timur Tengah itu nilainya banyak yang 9 ke atas. Karena mayoritas santri-santri yang ada di Indonesia itu mereka dituntut untuk hafal bait-bait dari gramatikal bahasa Arab tadi. Orang Timur Tengah sendiri jarang sekali yang mendapatkan 9. Banyak yang nilainya hanya 7, 8 itu sudah termasuk yang paling bagus. Karena mereka tidak hafal kaidah yang ada di dalam syair-syair tadi. Cuma kalau ketika pemahaman bahasa Arabnya, orang Indonesia banyak yang kalah. Karena memang namanya orang Timur Tengah kan mereka pemahamannya tentang konteks kalimat bahasa Arabnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, Indonesia kalahnya di situ. Nah, cuma tidak semuanya seperti itu. Seperti kalau bukan pelajar, itu untuk memahami kalimat-kalimat bahasa Arab seperti yang digunakan untuk baca kitab itu mereka juga banyak yang tidak paham karena mereka bukan pelajar. Yang mereka ahli dalam bidang akademik itu adalah khususnya adalah para pelajar. Makanya orang Arab itu yang orang alim-alimnya mereka sangat apa itu namanya istilah Jawanya gumun, apa istilah bahasa Indonesianya ketika heran
Heran ketika ada orang Indonesia itu kok bisa baca kitab. Padahal secara pemahaman kan bahasa Arab itu sulit. Lebih heran lagi banyak yang hafal tadi kaidah-kaidah nahwu seperti Jurumiyah, Imriti, Alfiyahnya. Nah, mereka orang Indonesia kok bisa menghafal seperti itu. Nah, kemudian di era sekarang ini banyak sekali metode untuk membaca kitab. Mungkin tadi yang di awal-awal belum ikut gabung. Mereka berpikir kalau baca kitab itu harus sampai alfiyah dulu baru bisa baca kitab. Padahal tidak. Yang kita butuhkan teori tentang baca kitab itu sedikit. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah kita sering membaca. Nah, makanya di lewat Zoom ini kita coba untuk membaca. Kita pakai yang sudah ada harokatnya dulu. Ketika kita pakai sudah ada harokatnya, kita analisis nantinya per kata. Nah, ketika kita bisa analisis, nanti pada endingnya kita praktekkan kepada kitab yang tidak ada harokatnya. Sehingga ketika kita belajar dimanapun, dengan metode apapun, tapi kalau kita tidak praktek baca kitab, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, diantaranya kita belajar jurumiyah, berarti kita coba untuk menganalisis lafaz-lafaz yang ada di dalam jurumiyah. Ini sebagai contohnya. Antum yang mungkin sudah banyak belajar, mungkin di pengajian atau di kajian atau di madrasah, nah itu bisa digunakan untuk menganalisis lafaz-lafaznya. Mungkin ada yang ditanyakan? Hanya malah sih dia itu malah orang Tadi yang apa al-asmaul sitah itu yang satunya Hanuka apa Hanuka, ya. Hanuka. Apa maknanya Set? Hanuka, Set? Hanuka itu maknanya mohon maaf, maknanya adalah kemaluan. Hanuka. Khair. Di kitab yang di atasnya ini di Mutamimah Jurumiyah ada itu Hanuka. Mafuka, akhuka, hamuka, fuka. Itu jatuhnya Hanuka, perbedaan apa pendapat di kalangan ahli nahwu atau gimana, Set? Kalau di sini memang tidak disebutkan perbedaannya, cuma kalau mutamimah itu kan tambahan. Mungkin ketika di jurumiyah ini disederhanakan bentuknya, kemudian di mutamimah jurumiyah itu dilengkapi lebih jelas lagi. Nah, seperti di jurumiyah ini tidak ada materi tentang adat makdud atau hitungan angka itu ya, bagaimana kalau di mutamimah aturannya itu enggak ada. Tapi kalau di mutamimah atau penyempurnanya jurumiyah itu ada. Sehingga bukan berarti perbedaan ulama, tidak. Memang kalau kita lihat dari kitabnya memang ini bentuknya sederhana, kemudian mutamimah lebih lengkap lagi. Cuma kita jarang kan menemui lafaz Hanuka. Itu Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Silakan. Tidak ada? Atau mungkin ada masukan atau saran atau apa kritik mungkin selama kita pembelajaran baru dapat berapa hari ini? 5 hari ini ya. Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, 5 hari. Ya, silakan. Kalau misalnya kan kitab itu kita sulit menangkap kitab ya. Tapi Al-Quran kan ada kan. Siapa di rumah ada Al-Quran. Nah, kalau memang tentunya kita pakai lafaz Quran sendiri Al-Fatihah atau apa, ini gimana Ustaz? Saya mudah Ustaz. Pakai Al-Quran? Iya, ini buat latihannya Ustaz. Oh, buat latihannya pakai Al-Quran? Iya. Al-Quran itu kalau saya pribadi khawatir salah ketika kita menentukan lafaz-lafaznya, karena kita masih belajar di awal. Ini sudah jam 10. Kalau itu pendapat saya sih. Mungkin ada pendapat yang lain. Kalau pakai Al-Quran ada yang, atau kita gini, kitab ini kan kita sudah bagikan. Kemudian kita bisa
mempelajarinya melalui bentuk PDF, atau kalau kita beli ke toko itu, kalau kita beli jurumiahnya saja itu sangat tipis sekali. Nah, nanti kalau kepengennya Al-Quran, nah itu kita bisa mengambil ayat-ayat tertentu, artinya tidak semuanya, untuk menjadi bahan untuk baca kitabnya dari materi yang Masya sudah Allah. kita pelajari. Bukan, Mungkin maksudnya bukan Al-Quran semuanya. Ya, mungkin ya, gimana? mungkin usul ini apa? Tadi apa usul kekhawatiran Al-Quran nanti kalau kita salah segala macam kan lebih Ya, sakral ya Al-Quran ya. betul. Mungkin bisa hadis arba'in gitu mungkin yang familiar, tapi ini apa buat jadi contoh apa untuk menganalisis fiil isim. Hadis Mungkin Arba'in Nawawi. Wah, itu lebih ya simpel itu ya. sekalian kan insya Allah lebih familiar mungkin ya di antara Ya, kita ya. kalau hadis arba'in Ya, sekalian boleh itu, Ustaz, ya. latihan itu Ya. i'rab hadis arba'in atau menentukan ininya apa isim fiil. Ya, kita Mungkin gitu gunakan Ustaz. kitab hadis Arba'in Nawawi, itu juga tidak terlalu tebal Saya, Pak. dan mudah untuk kita mendapatkannya. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Kalau kita masukkan untuk di praktek di Zoom ini dengan kitab hadis Arba'in. Kalau Al-Quran mungkin nanti ada yang teman perempuan sedang berhalangan, itu juga kerepotan untuk memegangnya atau membacanya. Tapi kalau hadis tidak masalah. Ya, setuju Ustaz. Hadis Arba'in Nawawi Ustaz. Oke, kita insya Allah di pertemuan Setuju, Ustaz. mendatang kita pakai kitab hadis Arba'in Nawawi. Nah, mungkin yang belum punya bisa beli di toko-toko terdekat. Itu kan murah ya. 10.000 sudah dapat biasanya. Nah, murah tapi itu sangat penting sekali sebagai pedoman umat muslim. Hadis Arba'in Nawawi. Mungkin ada yang belum pernah tahu hadis Arba'in Nawawi. Sudah tahu semua mungkin ya di sini. Nah, nanti kalau belum tahu bisa browsing-browsing. Nah, bisa beli di toko-toko terdekat. Atau Jadi nanti belinya kita yang juga berbahasa Arab ya? ya berbahasa Arab. Kalau Bukan berbahasa terjemahan. Indonesia juga enggak apa-apa. Ya maksudnya biar belajar yang ini, Pak, kayak untuk i'rabnya. Ya kalau ada terjemahannya pun tidak masalah. Artinya Nggak ketika masalah ya? kita mau mengi'rab, oh ini artinya kayaknya mengarah ke fi'il ini. Nah, Oh berarti iya. bisa jadikan pertimbangan juga. Karena hadis arba'in insya Allah lebih mudah karena sudah banyak yang berharokat kan cetakan Ya. kalau di Indonesia itu. Cetakannya sudah banyak yang berharokat. Betul. Dan ada makna yang terkandung di dalamnya. Ya. Ada saran yang lain mungkin? Silakan. Ini mungkin lebih ke bertanya aja, Ustaz. Ya, silakan. Kalau misalkan kita latihan-latihan sendiri di rumah, kalau ada pertanyaan, maksudnya walaupun belum di materi yang disajikan, boleh, Ustaz? Misalkan Ya, boleh. Japri. Ya, boleh. Misalnya boleh. sedang baca kitab, kemudian ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Gitu. Taib. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi pertanyaan atau masukan, saran, silakan. Maaf Ustaz, kalau mantan gaya itu apa yang fikih, kita fikih yang tipis itu bisa. Matan goya. Goya atau takrib itu ya? Iya, ya. Goya atau takrib itu juga bisa. Cuma kalau kita goya atau takrib bentuknya mirip-mirip dengan jurumiyah ini. Oh, mirip. Iya. Misalnya at-taharah huwa, terus agak samuhu. Ya, mirip-mirip seperti lafadznya mirip dengan ini miripnya. Lebih mudah ya. Ya. Mungkin kita ke hadis Arba'in Nawawi itu agak sedikit menantang karena nanti pasti banyak kata kerjanya. Kalau Ghoyatut Takrib kayaknya banyak isimnya kayak Jurumiyah ini. Karena masih susunan sistematis, kemudian kosakatanya hanya pembagian-pembagian saja. Oke. Ya. Iya, terima kasih. Karena kelas sebelumnya pernah pakai Ghoyatut Takrib, kemudian peserta
kayaknya lebih atasnya lagi Ustaz, Fathul Qoribnya. Akhirnya pakai Fathul Qorib. Fathul Qorib terlalu luas pembahasannya. Nah, mungkin kalau hadis Arba'in Nawawi itu tidak terlalu luas, juga tidak terlalu simpel. Nanti juga banyak kata kerja kita jumpai. Sehingga ya sedikit agak menantang. Sedikit agak menantang. Kayak ini kan banyak isimnya ya kan. Kata kerjanya jarang sekali. Itu belajarnya Zoom ya untuk yang Ya, Zoom-nya. untuk Zoom. Zoom Ya, sekali seminggu ya, Ustaz? Untuk jadwal resminya sekali seminggu. Cuma rencana saya ini saya tambah di hari Sabtunya, Sabtu sore tetapi. Di Sabtu sore nanti ada Zoom, kemudian malam Selasanya ada Zoom lagi. 2 kali berarti seminggu. Kalau malam aja semua gimana, Ustaz? Nah, pertimbangannya kemarin ada yang banyak yang masuk tuh gini. Karena malam Seninnya itu sudah malam, sehingga ada sebagian teman itu kalau malam ada yang tidak bisa akhirnya Sabtu sore. Nah, Sabtu sore ini untuk teman-teman yang di malam Seninnya tidak bisa. Ada nggak? Ya, Karena kalau ya, semuanya malam berbagi. nanti yang sore Ya. kasihan. Nanti berbagi. Ada. Tapi Benar. babnya berlanjut. Babnya berlanjut. Misalnya baca kitab Arba'in, hadis 1 dan kedua, nanti pertemuan selanjutnya mungkin hadis 3 dan keempat, seperti itu. Agar semuanya dapat, kemudian imbang lah, imbang. Itu jam berapa, Ustaz? Sore rencananya jam 4 sampai jam 5. Jam 4 sampai jam 5. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, sambil menunggu waktu berbuka. Yang satunya setelah sholat tarawih gitu insya Allah. Hadis Arba'in sama artinya ya Ustadz? Hadis Arba'in berserta artinya boleh, tidak ada artinya juga boleh. Cuma kalau ada artinya itu lebih bisa membantu lagi, lebih bagus lagi. Bagusnya sama artinya Ustadz. Ya, bagusnya sama artinya. Kasih. Oke, sama-sama. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ini ada teman yang sudah jam 10 lebih 11 di rumahnya. Sudah terlalu malam. Nah, seperti ini mungkin bagi mereka yang terlalu malam mungkin nanti bisa yang di sore hari sebelum maghrib jam 4 itu ya. Tidak ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Ustaz. Insya Allah cukup. Kalau gitu saya akhiri, kita akhiri ya. Kita akhiri, insya Allah kita akan bertemu di Zoom berikutnya dengan kitab Arba'in Nawawi fi yaumis sabt di hari Sabtu. Masaan di sore hari. Fi sa'atil rabi'ah ila sa'atil khamisah insya Allah. Jam 4 sampai jam 5. Khair insyaallah. Naktafi launa wa naqra doa al-ikhtitam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala hudurikum wa atinaikum fi hadha dars. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran antum semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.